pasal 1 ayat 12 sehingga 18. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dan orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Kerana dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi semua. Tuhan besertamu. Dan beserta kamu juga. Haleluya. Sebelum Anda duduk, boleh kata pada kawan sebelahmu, kata Tuhan ingin berbicara kepadamu hari ini. Haleluya. Sila duduk saudara-saudari dalam Kristus. Apa kabar semua? Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan? Ada? Haleluya. Kalau ada tolong senyum-senyum sedikit ya. Sebab saya nampak banyak antara kamu yang tidak senyum, takut saya di depan sini. Ya, haleluya. Ya, kita menghampiri Christmas dan kita telah melihat semua perhiasan-perhiasan Christmas. Ya, tepuk tangan untuk semua yang telah pun mempersiapkan ini. Haleluya. Cantik tidak? Ya, pastikan ambil gambar dan juga ya post di dalam sosial media dan jemput semua orang untuk kembali, untuk pulang untuk Christmas, ya, pulang untuk Christmas. Dan sebenarnya dalam bulan ini kita juga sekali lagi sebagaimana kita selalu adakan setiap tahun, ya, di dalam bulan Desember kita akan membawakan firman Tuhan yang bertemakan Christmas. Mengingatkan kita kembali ya maksud Christmas sejati. Maksud Christmas sebenarnya ya supaya kita tidak lupa. Ya, dan ini adalah sangat penting. Ya, mengapa setiap tahun kita mengulangi ya message atau khotbah Christmas. Saya masih ingat lagi semasa saya melayani di Labuan. Setiap tahun ya pada bulan November minggu yang kedua. Ya, setiap tahun di Labuan akan mengadakan satu kebaktian khusus yang dinamakan ya kebaktian hari peringatan. Oke, Remembrance Day Service. Ya, dan ini dilaksanakan bukan di gereja tetapi di taman peringatan. Ya, di depan tugu peringatan peperangan dunia ya yang kedua. Kalau kamu pernah ke Labuan, ya kamu pasti tahu ada taman peringatan ini. Di mana ya banyak ya kita dapat melihat ya semua yang terkorban semasa semua askar-askar, prajurit-prajurit yang terkorban semasa Perang Dunia Kedua di Asia Tenggara, ya semuanya ada, ya kebanyakan mereka dikuburkan di sini. Ya, dan setiap tahun ya kedutaan British, ya kedutaan Britain akan mengundang, ya akan menjemput seorang padri Anglikan untuk memimpin kebaktian dan berdoa untuk berdoa pada kebaktian khusus ini. Ya, jadi setiap tahun semasa saya melayani di sana, ya setiap tahun saya akan mengadakan ya kebaktian khusus itu di
taman peringatan, dan di situ datanglah banyak orang-orang dari seluruh dunia ya untuk kebaktian khusus ini. Jadi tujuan hari peringatan, yang dipanggil hari peringatan ataupun Remembrance Day, ya hari peringatan ya dijalankan, dilaksanakan ya untuk sebab-sebab tertentu. Yang pertama adalah untuk mengingatkan ya semua orang akan akibat ya persengketaan, konflik dan juga peperangan. Bahwa ianya tidak berbaloi. Banyak yang sengsara, banyak yang terkorban. Kedua, ya hari peringatan ini adalah sangat penting. Karena ianya untuk mengingatkan kita akan semua para askar, lelaki dan wanita yang telah berhikmat dan terkorban dan mati kerana ya ketika mereka menjalankan tugas demi membawa kebebasan dan kedamaian di dalam dunia. Kita mau memperingati pengorbanan mereka. Supaya pengorbanan mereka, jasa mereka tidak sia-sia. Kita mau peringati. Ramai mungkin semua antara kita tidak kenal mereka. Mereka juga tidak kenal kita. Tetapi mereka datang. Ya. Untuk membawa kebebasan dan pendamaian di dalam negara kita. Dan salah satu daripada sebabnya hari peringatan ini adalah juga untuk memastikan ya dan mengingatkan generasi kini dan yang akan datang. Supaya mereka tidak lupa akan pengorbanan generasi terdahulu. Di dalam kebaktian itu, ya itu adalah satu kebaktian yang agak solemn ya. Di mana setelah setiap kebaktian itu, ya, dan dalam kebaktian itu ada satu frasa ataupun satu kata-kata yang dimana jemaat akan menjawab sebaik saja setiap doa diangkatkan. Ya, apabila padri membawakan doa itu dan selesai doa itu, semua orang akan memberi respon dengan kata-kata ini. Janganlah kita lupa. Dalam bahasa Inggrisnya is lest we forget. Janganlah kita lupa. Mari kita kata sama-sama, janganlah kita lupa. Janganlah kita lupa. Ya, ini adalah untuk memperingatkan generasi kini dan juga kepada semua generasi-generasi yang akan datang. Supaya kita tidak lupa akan jasa dan pengorbanan apa yang telah lalu. Dengan cara yang sama, ada orang mungkin tertanya-tanya, ada orang mungkin terasa sudah bosan mendengar khotbah-khotbah Christmas. Setiap tahun sama juga, setiap tahun bulan Desember Christmas lagi, ya. Mungkin kamu terasa, para padri tidak ada khotbah lain enggak? Setiap tahun bulan Desember, ulang-ulang kembali, mengenai Christmas dan juga khotbah-khotbah mengenai Christmas. Ini adalah sangat penting. Karena ini adalah dasar, ini adalah asas iman Kristen kita. Kita juga harus diingatkan, diperingatkan. Kita harus senantiasa mengingati dan jangan kita lupa. Karena ini adalah asas iman kita, dasar iman kita. Karena kalau tidak ada Christmas,
tidak ada Kristen. Amin saudara. Ya, kalau tidak ada kebangkitan Yesus pada hari Paskah, kalau tidak ada Paskah, firman Tuhan mengatakan imanmu dan iman kita sia-sia. Tidak berarti, tidak bermakna, tidak berbaloi. Tetapi adanya Christmas, adanya Paskah, iman kita adalah hidup. Karena Tuhan kita hidup. Ada amin? Ada amin? Ya, beri tepukan pada Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Jadi oleh itu ianya sangat penting untuk kita terus mengulangi dan saling mengingatkan satu sama lain tentang sejarah peristiwa bersejarah ini di dalam dunia ini. Apabila Tuhan Yesus datang untuk selamatkan dunia. Ini adalah dasar iman kita. Untuk mengulangi kebenaran mengenai Tuhan Yesus. Bukanlah satu perkara yang baru sebenarnya, tetapi ianya juga adalah sangat penting sebab dari gereja awal, gereja awal kita, untuk mengingatkan umat Tuhan, berbalik-balik mengingatkan adalah sesuatu amalan yang biasa. Di dalam 2 Petrus 1 pasal yang pertama ayat 12, mari kita baca 1, 2, 3. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Firman Tuhan berkata, walaupun kamu sudah tahu, walaupun kamu sudah kini berdiri teguh di dalam kebenaran ini, saya juga ingin mengingatkan kamu, balik-balik mengingatkan kamu. Kenapa? Supaya kita tidak lupa. Supaya kita tidak terlepas. Supaya kita tidak tersimpang. Supaya kita tetap berdiri teguh di dalam iman dan kepercayaan kita sebagai Kristen. Ada amin? Ada amin? Dunia ini memberi tafsiran baru, arti baru, kebudayaan baru mengenai Christmas. Mereka dunia ini mau Christmas tanpa Yesus. A Christmas without Christ. Itu adalah tujuan dan juga hala tuju dunia ini. Mereka mau apa yang disebutkan dalam bahasa Inggris a cultural Christmas. Yaitu Christmas kebudayaan. Berusulkan hanya kebudayaan. Ianya adalah satu amalan. Ianya adalah satu kebudayaan sahaja. Tidak ada maksud dan arti lain. Tetapi gereja tetap mengisytiharkan. Tetap memberitakan bahwa Christmas bukan hanya satu perayaan. Hanya untuk suka-suka. Hanya untuk gembira. Hanya untuk perhiasan. Tidak. Christmas mempunyai makna yang lebih dalam, lebih penting, yaitu keselamatan kita. Ada amin saudara? Jadi oleh itu, marilah kita janganlah kita jemu-jemu. Janganlah kita bosan mendengar khotbah Christmas. Ada amin? Kata pada kawan sebelahmu dengan senyuman, jangan marah dia. Kata pada dia dengan senyuman, jangan jemu-jemu. Kata pada satu lagi, jangan bosan mendengar. Ada amin? Jadi tema tahun ini, sebagaimana yang telah pun dijelaskan, saya ingin juga jelaskan di sini. Tema untuk tahun ini agak lain sedikit. Dalam bahasa Inggrisnya adalah Home for Christmas. Semua kata Home for Christmas. Nah ini saya ingin katakan terlebih dahulu sebab di dalam perterjemahannya, pening kepala. Di dalam bahasa Inggris, perkataan home ini boleh membawa beberapa makna.
Tetapi dalam permainan kata home ini dalam bahasa Inggris, kalau diterjemahkan kepada BM, wah semuanya pengsan sudah, pusing sudah. Ya, sebab tidak ada penerjemahan yang literal. Ya, sebab kalau kita terjemahkan, ya, sebagaimana yang kita paham, ya, apanya home, oke. Artinya lain. Jadi semua para padri kita ya untuk beberapa minggu ini, hai pening kepala ya. Sampai saja untuk menerjemahkan khotbah pening. Sebab permainan kata dalam bahasa Inggrisnya semua orang paham. Tetapi sampai kata BM jikalau diterjemahkan sesuai dengan apa yang dikatakan, hai lain pula maknanya. Ya, jadi oleh itu ya kita ingin menjelaskan sedikit sebanyak. Perkataan home ini ya, semua kata home. Ya. Bukan saja membawa arti ya kebanyakan kita home itu adalah kediaman, rumah, bangunan. Ya. Tetapi home juga membawa arti kembali. Membawa arti pulang bersama. Ianya membawa arti ya, ianya melingkupi makna yang lebih luas penggunaannya. Jadi untuk khotbah saya juga hari ini ya, saya juga ingin menggunakan perkataan-perkataan ini dan juga menjelaskan dengan lebih mendalam maksudnya. Ya, jadi home ini ya, bukan sahaja rumah, bukan sahaja pulang, ya, tetapi ianya melingkupi ya makna-makna tersirat, ya, makna-makna yang lebih mendalam. Jadi hari ini adalah bahasa Inggrisnya home in peace, oke, home in peace, ya semua kata home in peace. Alright. Apa yang dimaksudkan di sini ya dalam penerjemahan yang paling dekat yang kita boleh bawa adalah kembali ya ke dalam ataupun di dalam damai sejahtera ya, di dalam damai bersama Tuhan. Apa yang dimaksudkan di sini ya dalam permainan kata, saya cakap dalam bahasa Inggris kalau supaya kita boleh melihat permainan kata itu ya. Ianya adalah ini. Jesus brought us home in God so that we can eventually be home with God. Ya. Jesus brought us home in God so that one day we can be home with God. Ya. Artinya adalah ini. Ya, dalam terjemahan yang paling dekat yang kita boleh katakan adalah Yesus membawa kita kembali di dalam Tuhan. Supaya satu hari nanti kita dapat kembali bersama Tuhan. Ada amin? Nah, paham tidak? Oke. Yesus membawa kita kembali home in God. Kembali di dalam Tuhan, kepada Tuhan. Supaya satu hari nanti kita dapat kembali bersama Tuhan. Ada amin? Pokoknya adalah ini. Ya, kesimpulannya adalah ini. Artinya adalah kalau kita tidak home in God, kalau tidak terlebih dahulu kembali kepada Tuhan ataupun kembali di dalam Tuhan, kita tidak mungkin dapat kembali bersama Tuhan. Paham tak? Oke, tanya kawan sebelahmu, paham tidak? Oke. Dalam kata lain adalah kalau kita tidak diselamatkan, kita tidak mungkin kembali ke pangkuan Allah Bapa di surga. Karena kita terlebih dahulu harus didamaikan, diperdamaikan bersama Tuhan sekarang ini.
Kita harus diperdamaikan bersama Tuhan. Ya, kembali kepada Tuhan. Perhubungan kita didamaikan bersama Tuhan dahulu. Barulah kita dapat pulang ke rumah Tuhan. Amin. Amin. Ya. Jadi oleh itu apa yang Tuhan lakukan. Kenapa Yesus dilahirkan adalah untuk membawa kita terlebih dahulu kembali kepada Tuhan. Supaya kita dapat kembali bersama Tuhan. Ya, ada amin? Ya. Jadi oleh itu ya saudara, ya kita kembali di dalam ataupun kepada damai sejahtera. Dan untuk ya kita memahami ini dengan lebih mendalam. Saya teringat ada satu cerita benar mengenai ya misionari pelayanan mission penginjilan yang awal di Papua New Guinea, ya di Papua. Oke, siapa yang pernah pergi ke Papua? Ada orang pernah pergi ke Papua? Tiada? Ya, tahun depan saya kemungkinan besar tahun depan saya akan ke Papua. Oke, karena Papua telah pun mengundang gereja Anglikan Indonesia untuk mendirikan gereja Anglikan di Papua. Oke, jadi sekarang ini kita ada gereja di Kupang sudah di NTT, oke, di Nusantara Timur Tengah, oke, di NTT. Ya, ada gereja di Kupang, oke, dan ada sebuah sekolah sudah siap dibina di sana. Kalau siapa yang mau pergi mengajar di sana pun boleh. Oke, dan Papua adalah tempat yang lain. Oke, of course. Nah, itu adalah geografinya. Nah, di dalam pelayanan misi di awal-awal ya di masa-masa awal di Papua, ya Injil sukar menembusi ya di Papua. Sebab tidak ada orang yang mau percaya. Ya, mereka tidak mau percaya Yesus. Mereka tidak mau terima Injil. Ya. Apakah sebabnya? Sebab bila misionari ya menjelaskan bahwa Yesus mati di atas kayu salib, mereka tertawa. Mereka kata, aduh Tuhan kamu lemah. Sebab pada masa itu di awal-awal dulu-dulunya di Papua semua mereka selalu berperang. Suku dengan suku selalu berperang. Ya, mereka bukan saja berperang. Pada masa itu mereka juga kanibal. Tahu kamu kanibal kan? Mereka makan orang. Oke? Jadi bila misionari datang menginjil, mereka tidak mau dengar. Apalagi bila mereka dengar bahwa Yesus mati. Tuhan yang mati adalah Tuhan yang lemah, tidak mau percaya. Mereka juga tidak mau menerima Yesus karena mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkan menerima Yesus ke dalam hatimu. Kenapa? Karena mereka makan hati dan jantung manusia. Mereka, Yesus masuk dalam hati manusia. Tak mau. Kenapa? Sebab mereka makan. Kan mereka kanibal masa itu. Ya. Dan mereka sangat senang dengan siapa? Siapakah hero mereka? Superhero mereka ada Yudas Iskariot. Mereka senang dengar cerita Yudas. Kenapa? Karena mereka kata Yudas hebat. Karena Yudas licik orangnya. Nah, karena Yudas ya dapat betray itu apa? Karena Yudas mengkhianati tuannya. Oke. Oh, itu pandai. Itu bagus. Oh, itu orang yang hebat. Habis pening kepala ya misionari.
Ya, jadi Injil tidak dapat tembus. Tiada penerobosan untuk bertahun-tahun misionari pergi ke situ, ya kecewa, banyak yang putus asa pulang, pergi masuk semuanya. Sehinggalah keluarga ini, Don dan Carol Richardson. Kalau kamu nampak gambar ini, ya misionari muda ini datang dengan anak mereka. Bayi lagi masa itu. Oke, siapa yang berani pergi ke Papua? Bawa anak sekecil ini. Ini boleh masak sup ini. Kamu paham tidak? Itulah iman dan juga komitmen misionari dulu kala. Amin saudara. Misionari hari ini, hai kesian. Ya, tidak perlu pergi Papua. Ya, pergi Nunukan saja pun tidak mau. Soalan pertama mereka tanya, pergi mana? Ada lain kah? Aduh, tanya ada lain tidak? Tiada lain tak mau pergi. Ya, banyak misionari modern hari ini, ya, mereka tidak sanggup diutus ke tempat-tempat dulu seperti ini. Ya, mereka mau pergi mana? Australia. Mereka mau pergi mana? Singapura. Kota-kota besar. Ya, yang senang. Ya, yang tidak perlu susah-susah. Oke. Mau pergi ke sana, Papua? Reverend Enzen? Nanti saya tanya kamu, setelah ada anak yang sekecil ini, saya tanya, mau pergi Papua? Ya. Tapi Papua hari ini tidak seteruk dulu lah. Ada amin. Siapa yang pernah kerja di Papua? Tiada? Oh, tiada di sini. Oh, oke. Alright. Nah, kalau mungkin yang ada belum kembali untuk Christmas lah ya. Ya, masih di sana. Ya, Papua bukan senang kerja di sana. Oke. Jadi Don dan Carol Richardson, bila mereka sampai ke Papua, melayani, ya sukar, sangat sukar. Sehingga mereka sendiri menyaksikan satu amalan ataupun satu kebudayaan yang dilaksanakan di antara suku Sawi. Ya, nah di Papua pun banyak suku-suku. Dan tadi saya kata bahwa suku-suku ini saling senantiasa berperang, ya, saling membunuh satu sama lain. Ada satu, ya, mereka pergi kepada suku Sawi dan coba menginjili di situ. Dan di sana mereka menyaksikan satu amalan, satu kebudayaan yang mereka lakukan untuk menjalin, ya, damai, kedamaian antara dua suku yang berperang. Ini yang mereka lakukan. Mereka, ya, kepala suku ataupun ya kepala suku lah kan, kami pakai kepala suku kan, ada tribal head, ya. Kepala suku, akan memberikan anak lelakinya kepada kepala suku yang lain menjadi anak. Katalah, contoh, mari. Dua reverend ini, mari. Contoh saja ya, contoh saja. Semua kata contoh saja. Kata semua sama-sama, kata pada kawan sebelahmu, jangan tersinggung ya. Nah contoh saja ya, contoh boleh? Untuk kita faham, ya, untuk kita fahami. Katalah, ya, mereka suku yang sama. Hari ini kamu jadi orang Toraja ya. Suku yang sama. Ini dua-dua Toraja. Ini Toraja Hilltop. Ini Toraja Batu Dua. Paham lah ya. Ini dulu kala punya lah kan, cerita dulu kala. Hari ini tiada lagi. Ada amin. Dan dua ini walaupun suku yang sama, ya, tapi ada juga bedanya dan juga ada persengketaannya. Tidak ngam, bergaduh, melawan. Halo?
Jadi untuk menjalin kedamaian dan persahabatan, apa yang dilakukan di mana Don Richardson menyaksikan di depan matanya adalah kepala suku ini, membawa anak lelakinya, diberikan kepada kepala suku yang ini untuk menjadi anak lelakinya. Dan anak ini dipanggil anak damai, peace child. Dan selagi anak ini hidup, kedua puak ataupun suku ini akan berdamai. Kamu paham? Bila Don Richardson menyaksikan ini, hatinya sangat gembira. Karena inilah yang Tuhan telah lakukan. Dan dia mula menyaksikan kepada, terima kasih ya, nanti saya panggil kamu lagi. Nah. Dia mula menyaksikan dan dia mula berkata kepada menginjil kepada suku Sawi ini, dan menyatakan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus, dialah anak damainya. Allah telah memberikan anaknya sebagai anak damai. Supaya manusia dapat berdamai dengan Tuhan. Ada amin? Dan dengan itu suku Sawi mulai mengerti. Itu sebabnya Yesus datang. Itu sebabnya Yesus. Dan dari situlah, dari kepala suku mulai percaya. Sampailah ke setiap orang dari suku itu mulai percaya kepada Yesus. Supaya mereka mau diperdamaikan dengan Allah. Itu membawakan sesuatu penerobosan yang sangat luar biasa. Dan setelah mereka mengenal Tuhan, Tuhan mulai bekerja luar biasa dengan suku Sawi ini. Hidup mereka mulai berubah, semua kata berubah. Dari dulunya mereka kanibal, mereka makan orang. Dari setelah mengenal Yesus, mereka berhenti amalan, keganasan, dan kanibalisme. Dan dari situ mereka menjadi suku yang lebih aman, lebih peaceful, yang lebih yang berhati damailah, yang berdamai. Dan daripada itu suku-suku dan juga puak-puak di persekitaran mereka mulai dengar. Dan mereka juga mulai membawa Injil Yesus, Injil pendamaian kepada puak-puak dan juga suku-suku yang lain. Dan di sekitaran, di dalam seluruh tempat persekitaran dekat dengan suku Sawi, satu demi satu, demi satu, demi satu mulai percaya dan berubah. Haleluya. Haleluya. Ya, beri syukur pada Tuhan. Haleluya. Dan itulah permulaan penerobosan dan juga penginjilan di Papua New Guinea. Dan walaupun hingga hari ini ada masih lagi puak-puak yang belum mengenal Tuhan ataupun yang belum berubah, yang masih berperang. Ada juga puak-puak yang masih lagi kanibal di Papua, tetapi kebanyakan mereka sudah ramai antara mereka yang sudah pun berubah. Ada haleluya? Demikiannya saudara-saudari dalam Kristus. Anak ini yang dipanggil anak damai, Yesus.
juga adalah anak damai buat hidup kami. Christmas mengingatkan kita bahwa Yesus telah datang ke dunia untuk membawa damai yang sejati. Damai yang berkekalan antara Allah dan manusia. Dialah damai kita. Dialah pendamai kita. Dialah juru selamat kita. Yesus adalah anak damai. Seperti orang Papua mengenalinya. Bacaan yang baru saja dibacakan sebentar tadi oleh Agnes, ya. Dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 14 mengatakan, mari kita baca 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Apa yang dimaksudkan? Ya saudara, apa yang dimaksudkan bahwa ya firman menjadi manusia? Dalam kata pendek, ya, ianya mengatakan bahwa Tuhan Yesus meninggalkan kemuliaannya di surga sebagai anak Allah dan merendahkan dirinya, mengambil, ya, menjadi manusia supaya dia dapat menebus kita daripada dosa kita. Dan ini adalah sangat penting untuk kita pahami, ya. Kenapa Yesus perlu melakukan semuanya ini? Ada satu kali ya saya pernah ditanya oleh satu anggota gereja, ya ini beberapa tahun yang lalu. Ini adalah seorang ya Kristen yang baru percaya. Dia sangat muda di dalam hidup kerohaniannya. Dia pernah tanya saya, Bishop, dia kata, okay, kan Tuhan Maha Kuasa. Dengan satu kata sahaja dia dapat mengampuni dosa kita. Kenapa susah-susah Yesus harus ya menjadi manusia, harus melalui kesengsaraan, mati ya di kayu salib seperti seorang penjenayah ya, dan harus dikuburkan dan bangkit dan sebagainya. Kenapa harus lalui semuanya itu? Bukankah kalau Tuhan dia esa, dia kuat, maha kuasa, kan dia boleh hanya kata satu kata saja, ampuni. Semuanya selesai, betul tidak? Kenapa Yesus harus lalui semuanya ini? Ya, dalam kata lain dia tanya saya, Bishop, kenapa Tuhan Yesus harus susah-susah buat begini? Ya, jawabannya adalah ini. Ya, kenapa Yesus harus lalui semuanya ini? Salah satu daripada sebabnya adalah ketetapan Tuhan, ketetapan Allah tidak boleh diubah. Ya, ketetapan Allah tidak boleh diubah. Allah telah tetapkan. Dan ianya itu sudah menjadi satu hukum, satu undang-undang. Bahwa hukuman bagi dosa adalah maut. Dari mula lagi, sejak awal penciptaan, Allah telah pun berfirman kepada manusia pertama Adam. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Mari kita baca dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, pastilah engkau. Tidak ada orang berani sebut kata itu. Coy. Janganlah begitu pantang. Ya, jangan begitu takut. Kata pada kawan sebelahmu, jangan begitu takut. Pastilah engkau.
Tidak cukup keras. Pastilah engkau. Oh, belakang sana, keras sedikit. Pastilah engkau. Mati. Dalam Roma pasal 6 ayat 23 menyatakan dengan begitu jelas. Ya. Sebab upah dosa ataupun ya konsekuensi apa? Akibat dosa adalah maut. Pastilah engkau akan mati. Kita semua tahu apa yang Adam dan Hawa lakukan. Bahwa mereka tidak menurut kata-kata Tuhan. Mereka tidak taat kepada perintah Tuhan. Mereka melanggar perintah Tuhan. Dan akibatnya maut menjadi sebahagian daripada hidup mereka. Sebab daripada hari saat mereka melanggar perintah Allah. Mereka melanggar ketetapan Allah. Dosa mulai berkuasa di dalam hidup mereka. Maut mula mengambil alih hidup mereka. Jadi oleh itu kita tahu apabila kamu baca di dalam Kejadian pasal ketiga setelah Adam dan Hawa berdosa, apa yang terjadi pada mereka? Mereka disingkirkan daripada Taman Eden. Ya. Mereka disingkirkan dan tidak dapat kembali. Apa yang dimaksudkan di sini? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan. Apabila firman Tuhan menyatakan mengenai maut, mengenai kematian. Ianya bukan hanya berarti kita mati secara jasmani. Ianya bukan sahaja berarti bahwa pengakhiran nyawa kita. Tidak. Maksud Alkitab lebih mendalam. Semua kata mendalam. Ya. Maut yang dinyatakan di dalam firman Tuhan. Ya, adalah ini. Selain daripada ianya adalah kematian secara fisikal. Ya, bahwa kita akan mati. Ya, ianya juga membawa arti bahwa kita terpisah daripada Tuhan untuk selama-lamanya. Dan perpisahan inilah yang dimaksudkan maut di dalam Alkitab. Oleh itu, oleh kerana dosa manusia terpisah daripada Tuhan. Seperti mana Adam dan Hawa diusirkan daripada Taman Eden. Dan mereka diusirkan dan tidak dapat kembali ke pangkuan Allah. Demikianlah manusia terpisah daripada Allah. Kalian paham? Dan ini adalah upah dosanya. Ini adalah akibat dosa hidup Anda dan saya. Maut yang membawa arti kematian secara fisikal. Pengakhiran nyawa. Dan juga perpisahan daripada Tuhan selama-lamanya. Dan oleh itu, kenapa Christmas sangat-sangat penting. Karena manusia tidak dapat selamatkan diri. Kita perlu pertolongan Tuhan. Kita sangat-sangat perlukan pertolongan Tuhan. Sejak dari Adam dan Hawa, maut menjadi sebahagian daripada hidup kita. Kita tidak dapat terlepas daripadanya. Kita tidak boleh avoid it, what is called avoid, ya. Kita tidak dapat mengelaknya. Maut tetap mencari kita. Amin saudara. Amin saudara. Takut tidak? Takut tidak? Baik kamu takut. Ya,
Sebab kebenaran ini sangat menakutkan. Dan inilah kebenarannya. Bahwa kita akan terpisah. Kita tidak dapat mengelakkannya. Ianya akan mencari kita. Jadi oleh itu, ketetapan Allah ini ya tidak boleh ya ketetapan ini tidak boleh diubah. Karena Allah telah pun berfirman. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Allah bukan seperti manusia yang buat janji tetapi tidak tepati. Firman Tuhan bila Tuhan telah berfirman itu menjadi ketetapan, itu menjadi hukum. Dan hukum Allah tidak boleh diubah. Jadi oleh itu, apakah caranya untuk menyelamatkan manusia? Jawabannya adalah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus hanya Tuhan Yesus yang dapat memenuhi ketetapan Allah. Untuk menghubungkan jurang ataupun menjembatani jurang antara manusia dan Tuhan. Dalam Roma pasal 6. Yang bahagian depannya kita telah baca sebab upah dosa adalah maut. Tetapi, ya mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, Tuhanlah adalah pemberian terbesar. Anugerah terbesar Tuhan Allah kepada kita. Karena manusia di dalam dosa kita, di dalam kelemahan kita, di mana kita tidak dapat selamatkan kita, diri sendiri. Tuhan datang untuk menjembatani, melakukan apa yang kita tidak mampu lakukan. Ya, jadi oleh itu Yesus datang untuk membawa kita kembali dalam hubungan bersama Tuhan, dan dengan itu membawa kita kembali kepada Tuhan. Ya, saya minta contoh daripada kedua padri saya lagi, ya, karena ini dapat ya menjelaskannya dengan baik. Ya, jadi kita dapat lihat antara jurang keduanya. Nah, dan sekali ini berubah. Katalah, ya, kamu lebih senior, kamu Tuhan lah, kamu Tuhan. Oke, ini Tuhan. Kamu manusia. Oke, alright. Nah, oleh kerana dosa, upah dosa adalah maut. Ya, dulunya bila Tuhan menciptakan manusia, Tuhan katanya sangat baik. Sangat baik. Very good. Oke. Tetapi setelah Adam dan Hawa berdosa, ada satu jurang yang besar memisahkan mereka. Di mana manusia tidak dapat lagi kembali ke pangkuan Allah. Kalian paham? Dan Tuhan telah tetapkan bahwa upah dosa adalah maut. Jadi manusia tidak dapat diselamatkan. Kebinasaan adalah apa yang telah ditetapkan. Ya. Tetapi Allah mengasihi dunia. Jadi oleh itu kalian dan saya mulai faham. Bila firman Tuhan mengatakan begitu besar kasih Allah bagi dunia untuk ciptaannya. Apa yang dia lakukan? Dia memberikan anaknya Yesus Kristus. Dan Yesus datang untuk menjembatani. Ya, untuk membawa damai kepada kedua pihak ini. Ya, di mana Yesus datang membawa mensatukan keduanya sekali lagi. Amin saudara. Ini adalah anugerah Tuhan. Jadi oleh itu Yesus adalah ya jalannya.
Dia adalah kebenarannya. Dia adalah hidup. Jadi oleh itu, Anda dan saya yang percaya mempunyai janji dan juga anugerah ini. Firman Tuhan dalam ayat seterusnya mengatakan, mari kita baca 1 Timotius pasal 2 ayat 2 pasal 2 ayat 5 1 2 3 karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Kristus Yesus. Jadi di sini dengan jelas firman Tuhan mengatakan menggunakan istilah manusia Kristus Yesus. Apa yang dimaksudkan? Karena Allah Yesus Kristus menjadi manusia, dia meninggalkan surga, mengetepikan segala keilahiannya untuk menjadi manusia seperti Anda dan saya, supaya dapat menanggung upah dosa, yaitu maut di dalam tubuhnya. Manusia Yesus Kristus, dialah menjadi pengantara antara keduanya. Jadi kesimpulannya yang kita dapat lihat dalam ayat seterusnya. Mari kita baca ayat seterusnya. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 dan 10 dengan begitu jelas mensimpulkan kebenaran ini. Mari kita baca dengan suara yang kuat dan juga dengan hati yang syukur. 1, 2, 3. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dan ini adalah kasih. Kasih Tuhan. Dapat dilihat. Bagaimana? Bukan karena kita mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Ada amin? Dan dia mengutuskan anaknya sebagai pendamaian. Semua kata pendamaian. Kata sekali lagi pendamaian. Bagi dosa-dosa kita. Haleluya. Siapa yang bersyukur sila lemah-lemah tangan. Haleluya. Ini adalah anugerah Tuhan buat kita. Yesus menjadi pendamaian. Jurang akibat dosa kini telah pun dijambatani. Dan kita dapat kembali di dalam Tuhan. Supaya kita dapat kembali kepada dan bersama Tuhan. Ada amin? Akhirnya adalah ini. Jadi di sini kita mulai paham apa yang dimaksudkan kembali di dalam Tuhan. Maksudnya adalah damai bersama Tuhan. Satu petikan lagi sebelum saya mengakhiri adalah di dalam Efesus pasal yang kedua. Mari kita baca 1, 2, 3. Tetapi sekarang di dalam Yesus Kristus, kamu dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Yesus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Amin. Jadi karena dialah, siapa dia? Siapa adalah dia? Yesus, dialah adalah damai sejahtera kita. He is our peace. He is our peace. Dan dialah yang telah merobohkan tembok pemisah. Dia yang membawa kita menjadi satu dengan Tuhan. Oleh itu firman Tuhan berkata bahwa Yesus digelar sebagai Raja Damai. Sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya mengenai Raja Damai. Dia membawa damai di antara Allah dan manusia. Damai bukan hanya sekadar tiada masalah, tidak. Tetapi damai bahwa kita
ada Tuhan beserta kita. Jadi pada minggu ini, apa yang kita pelajari daripada firman Tuhan hari ini adalah di dalam Tuhan kita ada damai sejahtera. Kita berdamai bersama Tuhan. Ada amin saudara? Kembali di dalam damai sejahtera. Bermaksud diampuni, diperdamaikan. Kini kita telah pulang kembali bersama Tuhan. Ada amin? Jadi bila kita percaya, bila kita telah bertobat, kita boleh katakan we are home. We are home in God. Kita boleh katakan, kita sudah kembali. Kembali. We are home. Kita tidak perlu berjauh-jauhan lagi. Kita tidak perlu hidup di dalam kesesatan lagi. Kita telah kembali. Selamat di dalam pangkuan Allah. Di dalam naungan Allah. Di dalam kesejahteraan Allah. We are home. Dan oleh itu kita boleh berkata, sesuai dengan firman Tuhan dalam ayat 12 yang dibacakan tadi, sebentar tadi oleh Agnes. Ayat 12 dalam Yohanes pasal pertama mengatakan, mari kita baca. Tetapi semua orang yang diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi sebagai orang yang percaya, kita boleh secara dengan bangga, dengan yakin, menyatakan ya, saya anak Allah. Saya adalah anak Tuhan. Saya adalah anak Tuhan. I'm a child of God. I'm a child of God. Karena saya telah pun diselamatkan. Saya telah pun diperdamaikan. Allah Bapa telah pun memeluk saya. Menerima saya. Tidak lagi saya sesat. Tidak lagi saya berjauhan. I'm home. Mari kita kata, I'm home. I'm home. Saya telah kembali. Saya telah kembali. Saya anak Tuhan. Amin. Ini adalah sesuatu yang kita harus selalu katakan. Karena banyak antara kita masih lagi rasa serba salah atau malu menyatakan saya anak Tuhan. Sama ada karena kegagalan kita. Atau sama ada kelemahan kita. Kita malu. Kita tidak berani kata saya anak Tuhan. Tapi saudaraku, Tuhan menyatakan, kamulah anakku. You are my child. You are my son. You are my daughter. Kamu anak laki. Kamu anak perempuan. Kamulah anakku. Amin. Amin. Jadi oleh itu dengan yakin. Kalau kamu sudah percaya Yesus. Dengan yakin katakan, saya anak Tuhan. Ya. I'm a child of God. Tidak salah kan untuk katakan saya anak Tuhan kan? Sebab kita semua anak-anak Tuhan. Amen. 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 Mari kita bangkit berdiri. Saya ingin kita semua nyatakan dengan yakin. Saya anak Tuhan. Ya, kata lagi sekali lagi dengan yakin, saya anak Tuhan. Saya anak. Amin. Ya, kita selalu kata pada orang sebelah kita, tapi hari ini saya mau kita kata pada diri kita sendiri. Panggil namamu sendiri.
Sebab kadang-kadang kita sendiri tidak percaya. Amin. Ya, kita sendiri tidak percaya. Ya, kadang-kadang kita sendiri ragu. Ya, tapi saya ingin katakan kepada Anda, apa yang Tuhan katakan mengenai kamu adalah lebih penting daripada apa yang dunia ataupun si iblis kata mengenai kamu. Si iblis nantiasa menuduh, mengatakan kamu tidak cukup baik. Kamu tiada harapan. Kamu ini, kamu itu. Tetapi Tuhan ingin katakan kepadamu, apa yang lebih penting di dalam hidupmu adalah apa yang aku, Allahmu, kata mengenai kamu. Bukan apa yang dunia katakan mengenai kamu. Ada amin saudara? Jadi saya ingin kita mengakhiri kebaktian ini dengan suatu keyakinan. Ya, oleh itu saya ingin kamu mendorong hidupmu sendiri. Saya ingin kamu berbicara, bercakap dengan dirimu sendiri. Panggil namamu, John. Oke, nama saya John ya. Nama saya bukan Bishop. Itu gelaran. Nama saya John, oke? Ya, you call yourself John. You are a child of God. Ya. Kata pada dirimu, panggil namamu sendiri. Ya. Panggil namamu sendiri. Seperti Chris, ya, saya bagi contoh, ya, Chris, kamu kata, Chris, kamu adalah anak Tuhan. Boleh? Kita coba-coba dulu, praktis dulu, oke? Panggil namamu sendiri ya, jangan panggil nama orang lain ya, oke? Panggil namamu sendiri, oke? 1, 2, 3. Kamu adalah anak. Sekali lagi. 1, 2, 3. John. Kamu adalah anak Tuhan. Oke, boleh tahan. Sekarang ya. Saya ingin kamu kita pejam mata lah ya. Kita pejam mata supaya tutup pejam mata kan? Enggak pejam mata. Ya, kita pejam mata supaya kita boleh concentrate lebih senang, oke? Simpan tangan di dalam di dalam hatimu, atas hatimu ya. Oke, semua tutup mata, pejam mata. Oke, dengan yakin, dengan serius, dengan benar-benar kata pada dirimu sendiri. 1, 2, mula. John, kamu adalah anak Tuhan. Sekali lagi. John, kamu adalah anak Tuhan. Satu lagi. Wih, kenapa tidak cakap? Oke, 1, 2, 3. John, kamu adalah anak Tuhan. Amin saudara. Kamu, setiap yang ada di sini, yang percaya, adalah anak Tuhan. Adalah anak Tuhan. Oleh itu kita bersyukur. Kita kembali. Ayo kembali kepada Tuhan. Ayo berserah kepada Yesus. Karena Yesus yang dapat memperdamaikan kita dengan Allah. Yesus yang dapat membawa kita bersama Tuhan. Yesus yang memberi kita hak sebagai anak-anak Allah. Amin. Dengan kesyukuran, mari kita angkat lagu ini. Bersyukur pada Tuhan.